Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 817. Chapter 817, Mimpi Buruk dan Penyakit Hawar. Senior, tunggu. Saya memiliki rekan lain. Bagaimana dengan mereka? Dapatkah saya pergi dan membawa mereka ke sini? Tang Wulin bertanya. Tetua itu berhenti di jalurnya. Kamu bisa membawanya ke sini. Tang Wulin tersenyum pahit, aku harus keluar dulu. Tapi, saya tidak tahu bagaimana cara keluar dari sini. Tetua itu terkekeh. Jadi, sebaiknya ikuti aku dulu. Anda tidak bisa keluar dari sini. Dia kemudian melanjutkan berjalan menuju kedalaman lembah. Tang Wulin tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia buru-buru menyusul yang lebih tua dan mendukungnya atas kemauannya sendiri. Orang tua ini tampak agak sulit baginya untuk berjalan karena dia terlatih-tatih. Tang Wulin menopang ketiaknya dengan lembut untuk mengurangi ketegangan yang ditimbulkan oleh berat badannya pada kakinya. Senior, haruskah aku menggendongmu di punggungku? Kata Tang Wulin. Tentu, kata orang tua itu dengan terus terang. Tang Wulin berjongkok untuk menggendong sesepuh di punggungnya. Orang tua itu ringan. Dengan kekuatan Tang Wulin, dia tampak tidak berbobot. Pergilah ke sana. Kau pria muda yang baik. Tapi, saya harus mengingatkan Anda, di Pulau Iblis, kebaikan tidak akan membawa Anda kemana-mana. Itu bahkan mungkin membawa masalah bagimu, suara sesepuh datang dari belakangnya. Tang Wulin hanya tersenyum. Dia terus berjalan dengan cepat ke arah yang ditunjuk oleh tetua itu. Lembahnya lebar, dan permukaan tanahnya tidak rata. Berbagai macam tanaman tumbuh subur di sini. Tang Wulin belum pernah menemukan banyak tanaman sebelumnya. Juga, dia melihat dengan terkejut bahwa kekuatan esensi darahnya dipulihkan di antara nafasnya karena sumber kehidupan yang terlalu padat di sini. Dia bahkan tidak perlu bermeditasi untuk tujuan itu. Pada saat yang sama, itu mendorong metode surga misterius mengalir di dalam dirinya, dan secara bertahap pulih dari penipisan sebelumnya juga. Seperti yang diharapkan, akademi tidak akan menemukan tempat di mana mereka tidak mungkin bertahan untuk pelatihan militer mereka. Tang Wulin berjalan sangat cepat karena dia ingin mencari jalan keluar secepatnya dan membawa rekan-rekannya ke sini. Dia tahu bahwa jika dia tidak segera keluar, semua orang akan bingung ketika dia pergi terlalu lama. Mereka berjalan melalui hutan dan Tang Wulin hampir sepenuhnya memulihkan basis kultivasinya. Medan di depan mereka tiba-tiba menurun. Permukaan tanah juga berubah menjadi hamparan hitam keunguan. Yang lebih mengejutkannya adalah Tang Wulin melihat sumber kolom cahaya hitam keunguan raksasa. Itu adalah batuan mineral kolosal yang memiliki bentuk asimetris. Itu menonjol dari tanah di dalam lembah, bagian atasnya terlihat. Kolom cahaya hitam keunguan yang menakutkan memanjang ke langit dari batuan mineral. Ketika dia melihat batu itu, Tang Wulin merasakan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Tubuh dan jiwanya terasa seolah-olah akan hancur. Dengan geraman teredam, dia berlutut di tanah dengan satu lutut. Sisik naga emas muncul dengan rangsangan dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Armor pertempurannya juga dilepaskan di saat berikutnya. Di bawah perlindungan mereka, Tang Wulin akhirnya merasa lebih baik. Tetua di punggung Tang Wulin berseru kaget. Pada saat berikutnya, Tang Wulin sudah bangkit lagi. Senior, kamu baik-baik saja. Dia tidak bisa melihat tatapan aneh dari sesepuh di belakangnya. Oh, saya baik-baik saja. Aku sudah terbiasa dengan semuanya di sini, kata sesepuh. Kamu benar-benar tidak buruk. Tidak banyak yang bisa menahan batu penghancur pada pandangan pertama. Kebanyakan orang akan pingsan. Aku pikir kamu juga akan pingsan. Tang Wulin sedikit tertegun, lemah. Karena dia tahu aku bisa pingsan, kenapa dia tidak memperingatkan? Pikirannya berhenti tiba-tiba ketika bidang penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap. Dia tidak ingat apa yang terjadi sesudahnya. Tang Wulin jatuh lemas ke tanah. Tetua itu menarik tangannya yang telah mengenai leher Tang Wulin. Anak muda yang bodoh. Bagaimana pemuda bodoh seperti itu bisa bertahan jika dia harus diserahkan pada belas kasihan kita? Dia benar-benar tidak takut mati karena begitu ramah dengan orang asing. Mimpi buruk, keluar. Buang pemuda ini keluar. Saya ingin melihat bagaimana dia akan membawa rekan-rekannya ke tempat ini. Sesosok tampaknya berjalan keluar dari udara tipis dan berdiri di depan tetua berambut putih. Dia juga seorang penatua.
Dia terlihat tidak jauh lebih muda dari tetua berambut putih tetapi fisiknya terlihat jauh lebih tangguh. Blight, apakah ini pemuda dari angkatan ini? Apakah dia sendiri yang datang ke sini? Nightmare menunjuk ke arah Tang Wulin yang masih mengenakan baju perangnya. Ya, dia datang sendiri, dia sepertinya tidak terlalu buruk. Usir dia, kita akan lihat apakah dia bisa membawa rekan-rekannya ke sini sendirian. Penatua bernama Blight melambaikan tangannya. Mengapa saya? Kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Nightmare berkata dengan sangat tidak puas. Blight terkekeh, itu karena kamu tidak bisa mengalahkanku. Sesederhana itu. Mimpi buruk melotot, aliran udara hitam samar muncul di sekitarnya. Namun, dia segera kembali normal. Dia mengangkat Tang Wulin dari tanah. Aku tidak punya waktu untukmu. Jarang ada mainan kecil. Aku tidak punya waktu luang untuk kakek tua sepertimu. Setelah dia selesai, tubuhnya bergoyang, dan dia menghilang ke udara dalam sekejap. Blight menggosok kedua tangannya. Matanya yang jernih dipenuhi dengan kegembiraan. Iya, jarang ada mainan kecil. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi semudah itu kali ini. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka berada di ambang kehancuran tetapi tidak runtuh apapun yang terjadi? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Keterampilan saya cukup berkarat. Saya rasa saya hanya perlu meningkatkan keterampilan saya. Ketika Tang Wulin sadar, dia dikelilingi oleh tatapan khawatir. Bukankah ini rekan-rekannya? Kapten, kamu sudah bangun. Xie memanggil dengan penuh semangat ketika dia melihat bahwa Tang Wulin telah sadar kembali. Tang Wulin dengan cepat berguling dan duduk. Dia mengusap lehernya. Selain itu, dia tidak merasakan ketidaknyamanan di tempat lain di tubuhnya. Bagaimana saya kembali? Yue Zhenyu mengangkat bahu. Kamu baru saja terbang kembali ke sini dari luar seperti bola meriam. Yuanen yang menangkapmu. Apa yang terjadi? Apakah kamu menemukan sesuatu? Tang Wulin bersenandung sejenak, lalu menceritakan pengalamannya. Mungkinkah itu ilusi? Ye Xinglan bertanya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, itu bukan ilusi. Kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darah saya telah benar-benar pulih. Sumber kehidupan yang padat di tempat itu tidak bisa dipalsukan. Tempat itu pasti tempat kita seharusnya pergi untuk pelatihan militer. Bagaimanapun kita harus menemukan jalan masuk. Baik, semua orang belum memulihkan kekuatan jiwa mereka di sini sedangkan kondisi Tang Wulin saat ini sudah mencapai puncaknya. Tang Wulin berkata kepada Sulizi, berikan setiap orang 2 roti babi pemulihan sehingga mereka dapat memulihkan staminanya sampai mereka dalam kondisi puncak. Kalau begitu, beri semua orang roti kacang haus untuk berjaga-jaga. Juga, berikan masing-masing kristal bone. Setelah membuat semua roti ini, dapatkah kekuatan jiwamu masih mendukung pertahanan maksimum armor tempurmu? Sulizi menjawab, tidak masalah. Saya hanya menghabiskan sedikit sebelum ini. Aku bisa melakukan itu. Kristal bone adalah keterampilan jiwa kelima Sulizi. Setelah dimakan, konsumen akan mendapat lapisan pelindung kristal di permukaan tubuhnya selama 1 menit. Ini akan menggandakan kemampuan pertahanan maksimum konsumen. Namun, kristal bone juga punya masalah tersendiri. Waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya lebih lama. Sangat sulit untuk membuatnya saat bertarung. Ini harus dipersiapkan sebelumnya. Ini juga alasan mengapa Sulizi tidak bisa datang tepat waktu untuk semua orang ketika mereka menghadapi tuan jiwa jahat tempo hari. Produksi 1 roti memakan waktu 10 menit. Itu juga sangat membebani kekuatan jiwanya. Namun, efek dari kristal bone juga bekerja padanya. Sementara Sulizi membuat roti babi pemulihan untuk dimakan semua orang dan memulihkan stamina mereka, Tang Wulin mulai mengatur eksploitasi mereka nanti. Setelah dia memikirkannya dengan hati-hati, dia mendapatkan sebuah rencana. Dalam hal basis kultivasi, setiap orang memiliki 5 cincin. Namun, dalam hal kekuatan jiwa, Yuanen Yehui sudah berada di peringkat 58. Dia yang paling dekat dengan peringkat ke-60. Ye Xinglan berada di peringkat 56. Yang lainnya kebanyakan berada di sekitar peringkat 55. Hanya Tang Wulin sendiri yang masih berada di peringkat ke-51. Itu tidak terlalu menjadi masalah dengan kekuatan jiwa. Bagian terpenting adalah ketahanan tubuh mereka. Soul Land 3 Chapter 818. Chapter 818 Maju-Maju. Setelah melihat apa yang akan ditimbulkan oleh serangan terhadap cahaya ungu, dia tahu bahwa orang yang memimpin akan menanggung beban kekuatan destruktif. Tanpa ragu, dia ingin berada di depan untuk bertindak sebagai perisai. Meski begitu,
yang lain akan menderita kekuatan benturan dari segala arah. Pada titik itu, domain kemarahan naga emasnya akan terbukti vital. Dengan tambahan rantai bintang Su Xiaoyan, mereka harus dapat mengatasi rintangan saat berada di bawah lapisan berbagai peningkatan. 1 jam kemudian, semua orang telah menyelesaikan persiapan mereka. Tang Wulin berkata, simpan rotimu di tangan dan makanlah hanya setelah aku memberikan perintah. Siap-siap. Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat tombak naga emasnya di hadapannya dengan ujung mengarah keluar. Semua orang mengenakan baju perang mereka. Tang Wulin merendahkan suaranya dan berteriak, serang. Atas perintah ini, dia memimpin dan berlari ke depan. Rantai bintang menghubungkan semua orang bersama. Namun, Tang Wulin tidak melepaskan domain kemarahan naga emasnya pada awalnya. Ini karena domain tersebut akan menghabiskan terlalu banyak energinya, jadi tidak perlu digunakan untuk saat ini. Yuanen Yehui menggunakan transformasi malaikat jatuh dan bukan transformasi kera raksasa titan yang memiliki daya tahan lebih besar. Ini karena Tang Wulin telah menyimpulkan bahwa jika Yuanen Yehui menggunakan transformasi kera raksasa titan, dia akan menderita dampak yang lebih besar ketika ukurannya menjadi terlalu besar. Lebih baik dia menggunakan transformasi malaikat jatuh. Dengan dia di depan melindungi mereka dari ledakan, kekuatan benturan akan berkurang. Memiliki pengalaman sebelumnya, Tang Wulin menyerang dengan cepat. Dia sendirian memblokir energi yang menakutkan itu secara langsung. Namun, energi itu ada di mana-mana, menekan tubuh mereka dari segala arah. Semua orang menggunakan kekuatan jiwa mereka. Yue Zhengyu mengacungkan pedang suci di tangannya. Selain Yuanen Yehui, tubuh orang lain memiliki lapisan cahaya suci. Meskipun cahaya suci pecah di saat berikutnya, itu sudah cukup untuk menahan energinya sejenak. Ye Xinglan memegang pedang Stargot dan bintik-bintik cahaya bintang tersebar di sekitar mereka. Cahaya bintang juga pecah dengan cepat, hanya mampu mengurangi sebagian tekanan di sekitar mereka. Setiap orang melepaskan kemampuan mereka sendiri saat mereka menahan rasa sakit yang mengancam untuk mencabik-cabik mereka. Mereka mengikuti di belakang Tang Wulin sebagai penyerang depan. Karena rantai bintang, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan kecepatan mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka. Ketika energi destruktif mengenai tubuh mereka, mereka mengeluarkan kekuatan jiwa yang sama untuk melawannya. Meskipun Tang Wulin adalah pelopor, dia mengeluarkan lebih banyak energi daripada ketika dia maju sendirian. Mereka tidak dapat menghemat sumber dayanya kali ini. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Saat lingkaran cahaya menyala di bawah kakinya, domain kemarahan naga emas dilepaskan, dan tubuhnya tumbuh hingga ketinggian 3 meter. Tubuh raksasanya jauh lebih berotot dari sebelumnya. Dia memblokir sebagian besar kekuatan ledakan dan menambah kecepatan. 6 anggota Shrek Seven Monsters lainnya menyerap energi yang dilepaskan oleh tubuh Tang Wulin. Rasa sakit yang mereka rasakan sangat berkurang seketika. Tombak naga emas Tang Wulin berguncang dan naga emas melambung ke langit membuka jalan bagi mereka. Raungan naga nyaring meniadakan aura destruktif yang datang pada mereka dari depan. Tubuhnya kemudian mulai bergetar hebat. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, tekanan yang mereka rasakan meningkat terbagi di antara mereka bertujuh. Tang Wulin memindahkan tombak naga emasnya ke tangan kirinya. Sisik di sekujur tubuhnya bersinar terang. Cakar naga emas menonjol keluar dari tangan kanannya dan dia mengayunkannya dengan berani. Saat dia mengayunkan cakar naga emasnya kali ini, mereka tampak berkedip. Pada saat itu, cakar naga emas benar-benar mengayunkan 9 ayunan. Ini adalah naga emas memperluas cakar naga emas 9 gerakan. Tang Wulin menggabungkan naga emas memperpanjang cakar yang dia pelajari dari Grandmaster dan naga emas Dreadclaw miliknya bersama-sama untuk menciptakan teknik asli ini, naga emas Nirvana. Dia mencabik-cabik udara di depannya sampai hancur. Bahkan kekuatan penghancur langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan esensi darah Tang Wulin segera melemah. Roti kacang, roti kristal, makanlah. Dia berteriak dan menusuk tiba-tiba dengan tombak naga emasnya. Naga emas terbang. Dengan bantuan naga emas Nirvana, dia membuka ruang itu. Kemudian, dia mengendarai momentum lalat naga emas untuk maju dengan cepat. Dia praktis membuka jalan bagi teman-temannya. Saat orang lain di belakangnya mengikuti dengan kecepatan penuh, mereka memakan roti kacang haus darah dan roti kristal perusahaan. Lapisan zat kristal muncul di luar baju besi pertempuran semua orang yang mengisolasi mereka dari kekuatan destruktif luar. Ini juga pertama kalinya Tang Wulin memakan Foam Crystal Bone. Efeknya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia merasa seolah-olah lapisan baju besi lain telah ditambahkan ke tubuhnya.
Meskipun energi destruktif juga menghancurkan tubuh kristal, ia melakukannya dengan kecepatan yang jauh lebih lambat daripada ketika ia secara langsung menghancurkan pertahanan mereka sendiri. Di bawah efek gabungan dari Golden Dragon Rage Domain, Blood Tusk Min Bones, dan Foam Crystal Bones, semua orang merasa bahwa tekanan telah sangat berkurang. Mereka menyerang ke depan dengan kekuatan penuh. Master jiwa alat jenis makanan memiliki kekuatan tempur terlemah di fase awal. Peningkatan yang mereka bawa juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan master jiwa yang secara langsung dapat menyebabkan peningkatan. Namun, dengan peningkatan bertahap dari basis kultivasi mereka, kemampuan master jiwa alat tipe makanan secara bertahap akan mengemuka. Perangkat tambahan yang mereka bawa lebih langsung dan lebih tahan lama, dengan lebih sedikit efek samping. Juga, tidak ada risiko mereka diganggu. Jauh lebih sulit bagi master jiwa alat tipe makanan untuk mengolahnya dibandingkan dengan master jiwa sistem pendukung. Mereka membutuhkan kekuatan jiwa yang lebih padat untuk memperbaiki diri. Namun, begitu master jiwa alat tipe makanan mencapai tingkat tertentu, peran yang mereka mainkan pasti akan lebih unggul daripada master jiwa sistem pendukung. Perasaan relaksasi segera menyegarkan jiwa Tang Wulin. Ini membuktikan bahwa dia tidak sedang bermimpi ketika bertemu dengan sesepuh itu. Yang lain juga merasakan tubuh mereka menjadi lebih ringan. Pada saat berikutnya, mereka muncul di lembah yang pernah dikunjungi Tang Wulin sebelumnya. Penurunan tekanan yang tidak terduga, dan lonjakan tiba-tiba sumber kehidupan yang kuat membuat semua orang terengah-engah. Kelompok itu tampak sangat lega. Tang Wulin mengenakan helm dan baju besi emasnya saat dia berdiri di depan semua orang dengan tombak naga emas di tangannya. Karena yang lain belum memulihkan kekuatan jiwa mereka, semuanya tampaknya telah benar-benar kelelahan sekarang. Pada saat itu, Tang Wulin melihat seorang penatua berpakaian hitam. Rambut dan janggutnya benar-benar putih, tapi dia tidak terlihat ramah seperti tetua lain yang dia temui sebelumnya. Mata tetua ini cemberut, dan dia memiliki hidung bengkok. Dia meletakkan tangannya di belakangnya saat dia menatapnya dengan dingin. "Halo, senior." Tang Wulin mencabut tombak naga emasnya dan mengangguk untuk menyambut tetua itu. Penatua memandangnya, lalu pada yang lain terengah-engah di belakangnya. Dia memberi isyarat dengan tangannya. "Ikutlah bersamaku." Suaranya bernada tinggi secara feminin. Hal itu membuat para pendengar merasa canggung. Dimengerti, Tang Wulin memberi isyarat dengan tangannya agar teman-temannya mengikuti lelaki tua itu dengan tergesa-gesa. Penatua berpakaian hitam tidak berjalan dengan cepat. Rute yang diambilnya sama dengan yang diambil Tang Wulin sebelumnya. Mengamati lingkungannya, Tang Wulin memiliki kesan yang lebih dalam tentang perasaan yang diberikan cahaya hitam keunguan yang jauh padanya. Meskipun tempat ini dipenuhi dengan vitalitas yang padat, kolom cahaya raksasa masih memenuhi hati mereka dengan ketakutan dari jauh. Aura destruktif seperti itu akan membuat takut siapapun. Ketakutan yang mereka rasakan sangat menakutkan dan sepenuhnya di luar kendali mereka. 6 anggota Shrek Seven Monsters lainnya melirik sekeliling mereka dengan ekspresi penasaran di wajah mereka. Apakah ini tujuan akhir perjalanan mereka? Meski sempat mengalami kesulitan dan bahaya, mereka tetap berhasil pada akhirnya. Mengikuti sesepuh melewati hutan, mereka dibawa ke area kosong. "Tahukah kamu mengapa kamu ada di sini?" kata sesepuh berpakaian hitam datar. Tang Wulin menjawab, "Akademi mengirim kami ke sini untuk dinas militer, yang dihitung sebagai pelatihan militer kami juga." Tetua itu tiba-tiba tersenyum. Saat dia tersenyum, kerutan di wajahnya seakan terlipat satu sama lain. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. "Ya, ini pelatihan militer. Kondisi untuk Anda menginap sederhana. Selama Anda tidak pingsan, Anda bisa tetap di sini paling lama 2 tahun. Selain itu, saat Anda mengalami gangguan mental, Anda akan segera dipulangkan. Jadi, teman-teman mudaku, sebaiknya jaga dirimu. Pertama, buat perkenalan Anda sendiri. Kerusakan mental." Ketika mereka mendengar kata-kata ini, ketujuh dari mereka tidak bisa membantu tetapi merasakan hawa dingin di punggung mereka. "Aku kaptennya, Tang Wulin, Raja Jiwa 5 Cincin, Master Baju Besi Pertempuran 1 kata. Ye Xinglan, Raja Jiwa 5 Cincin, Master Armor Pertempuran 1 kata. Yuanen Yehui, Raja Jiwa 5 Cincin, Master Armor Pertempuran 1 kata. Xie, Raja Jiwa 5 Cincin, Master Armor Pertempuran 1 kata. Su Lizi, Raja Jiwa 5 Cincin, Master Armor Pertempuran 1 kata. Soul Land 3 Chapter 819. Chapter 819 Nyeri Intens.
Semua orang memiliki peringkat yang sama, jadi pada dasarnya mereka baru saja mengumumkan nama mereka. Setelah mendengar perkenalan mereka, wajah sesepuh berpakaian hitam itu tidak menunjukkan tanda-tanda kaget. Dia berkata dengan datar, "Namaku Nightmare. Saya yakin Anda akan mengingat nama saya untuk waktu yang lama. Ini adalah Pulau Iblis. Di mana Anda berdiri sekarang adalah bagian tengah dari Pulau Iblis, Lembah Iblis, dan akulah Iblis di sini. Anda juga bisa memanggil saya Old Demon Nightmare." Mimpi buruk setan tua. Dia jelas laki-laki. Mengapa dia menyebut dirinya iblis? Tanggulin merasa agak kaget, tetapi dia tidak menanyai tetua itu lebih jauh. "Senior, apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Tanggulin. Dia harus jelas tentang apa yang akan mereka tugaskan. Nightmare terkekeh. "Tidak perlu terburu-buru. Anda akan memiliki banyak pekerjaan nanti. Ini akan menjadi tempat peristirahatanmu mulai sekarang. Ingat, jangan biarkan rasa ingin tahu membawa Anda ke cahaya yang merusak. Jika Anda tercemar oleh cahaya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda." "Mengerti." Cahaya yang merusak, tentu saja, Tanggulin penasaran. Dia bukan satu-satunya. Yang lain juga bertanya-tanya seperti apa kolom cahaya itu. Mereka sudah ketakutan selama setengah hari hanya dengan melirik kolom ungu yang melesat ke langit. Hal itu benar-benar mengerikan. Juga, mereka bisa merasakan bahwa alasan bagian luar Pulau Iblis ini dipenuhi dengan zona mate kemungkinan besar terkait langsung dengan cahaya yang merusak ini. "Kalian semua baru saja tiba hari ini. Pelatihan militer Anda akan dimulai besok. Anda harus mencari makanan sendiri, karena ada banyak makanan di hutan." "Baiklah, itu saja." Setelah dia selesai berbicara, Old Demon Nightmare berbalik dan pergi. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Dia sepertinya bergerak cepat dan menghilang di depan mata semua orang. Old Demon Nightmare telah pergi. Tanggulin berkata, "Semuanya, mari kita istirahat di sini dan pulihkan stamina dan kekuatan jiwa kita sebelum hal lain. Sumber kehidupan di sini sangat padat, jadi itu akan sangat membantu kami." Yang lainnya tidak sabar menunggu. Mereka datang dari tempat yang sama sekali tidak ada energi asal ke tempat yang sumber kehidupannya padat. Bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkan setiap momen yang mereka miliki? Untuk seorang master jiwa, apa yang bisa lebih penting daripada memiliki kekuatan jiwa penuh? Sementara teman-temannya beristirahat, Tanggulin juga duduk bersila. Dia memfokuskan semangatnya dan bermeditasi. Kepadatan sumber kehidupan di sini jauh lebih tinggi daripada yang dia rasakan di tempat lain. Bahkan sumber kehidupan di Pulau Dewa Laut tidak setebal ini. Ini sangat bermanfaat untuk kultivasinya. Jika dia melatih Kaisar Blue Silver di tempat yang sumber kehidupannya padat, dia pasti bisa mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tanggulin baru saja akan memasuki keadaan meditasinya ketika dia tiba-tiba merasakan bahaya. Dia secara naluriah membuka matanya dan melihat sosok hitam mengarahkan cambuk padanya. Tidak baik. Dia mengangkat lengannya secara naluriah dan mendorong keluar pada saat bersamaan. Namun, sosok hitam itu datang terlalu cepat. Tanggulin mendengus. Sebuah kekuatan besar mencapai tubuhnya dan dia dicambuk begitu keras hingga dia terlempar ke belakang. Dia bukan satu-satunya. Anggota lain dari Shrek Seven Monsters mengalami serangan yang sama. Karena lengah, ketujuh orang itu dicambuk hingga tergulung ke kiri dan kanan sebagai. Apa yang baru saja terjadi? Mereka dengan cepat melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang sama saat mereka berkumpul dengan tergesa-gesa. Namun, mereka bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh mereka. Ketika mereka menundukkan kepala untuk melihat, mereka melihat lubang kecil muncul di tubuh mereka di mana mereka telah dicambuk dan ada jejak darah mengalir keluar. Rasa sakit yang menusuk kemudian mulai terasa seperti luka bakar panas yang menyengat. Xie adalah orang pertama yang meratap. Dia pindah untuk menutupi tempat dia ditusuk barusan. "Jangan bergerak." Tanggulin meraih tangannya. Dia merasakan sakit menusuk kuat yang sama. Yang lebih mengejutkannya adalah meskipun kekuatan garis keturunannya, dia tidak bisa meredam rasa sakit. Meracuni. Ye Xinglan menahan rasa sakit dengan kuat, tetapi ekspresinya berubah. "Dengan tingkat kewaspadaan Anda, bagaimana mungkin Anda bisa menjadi Shrek Seven Monsters? Jangan bilang kalau menurutmu tempat ini aman." Suara Old Demon Nightmare datang dari sekitar mereka. "Nikmati racun saraf ini. Jangan repot-repot mencoba menyembuhkan diri sendiri atau melawan dengan kekuatan jiwa Anda. Percuma saja. Anda akan sembuh secara alami setelah kesakitan selama 2 jam. Memem, cepatlah dan biarkan aku melihat ekspresi sedihmu."
Sudah lama sekali aku tidak merasakan kegembiraan seperti itu. Neurotoksin. Sementara Old Demon Nightmare sedang berbicara, rasa sakit yang dirasakan Tang Wulin dan yang lainnya semakin meningkat dengan cepat. Beberapa master jiwa sistem penyerangan sedikit lebih baik. Xie Xie, Su Xiaoyan, dan Su Lizhi sudah sangat pucat. Mereka sangat kesakitan hingga gemetar. Jika mereka tidak mengertakkan gigi untuk menahannya, mereka mungkin sudah menyerah pada rasa sakit jauh sebelum ini. Mereka akhirnya mengerti dari mana mimpi buruk dari Old Demon Nightmare berasal. Namun, mereka baru saja tiba. Juga, bukankah ini berlebihan jika dia hanya ingin meningkatkan kewaspadaan mereka? Kondisi Tang Wulin tidak terlalu parah. Bukan karena dia tidak merasakan sakit, tapi daya tahannya jauh lebih kuat dari orang biasa. Setelah disiksa berkali-kali oleh garis keturunan Raja Naga Emas, ambang rasa sakitnya sangat tinggi. Namun, dalam kondisi seperti itu, dahinya basah oleh keringat dan tubuhnya sedikit gemetar. Ah, Xie Xie akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak sekali lagi. Saat dia berteriak, sepertinya dia telah memberi sinyal. Yang lain juga mengerang dan mengerang karena mereka tidak bisa membantu tetapi menyuarakan rasa sakit mereka. Kita harus menahan rasa sakit ini selama 2 jam. Jantung Tang Wulin bergetar. Apakah ini gaya pelatihan juga? Baru 10 menit berlalu, selain Tang Wulin, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui, 4 anggota lainnya sudah berguling-guling di tanah. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan duduk bersila di lantai. Tubuh mereka bergerak terus-menerus, dan mereka tidak jauh dari pingsan. Ketika mereka memikirkannya, seluruh perselingkuhan tampak sedikit aneh. Rasa sakit yang mereka rasakan terus meningkat. Tang Wulin masih bisa berdiri, tetapi tubuhnya juga mulai bergoyang. Pada saat itu, sensasi nyeri tiba-tiba melemah. Kemudian, itu mulai mereda. Potensi tubuh manusia tidak terbatas. Mereka masih kesakitan, tapi setidaknya mereka merasa jauh lebih baik saat itu berkurang. Akhirnya, 10 menit lagi telah berlalu. Ketika sensasi rasa sakit telah berkurang ke tingkat yang bisa mereka tanggung, semua orang berhasil duduk. Itu kejam padanya. Kami bahkan belum melakukan apapun. Apa dia mencoba menunjukkan siapa bosnya? Xie Xie mengeluh. Tang Wulin tersenyum kecut, kamilah yang terlalu ceroboh. Bahkan Penatua Kai dan Grand Teacher takut akan pelatihan militer di sini, jadi kita seharusnya lebih berhati-hati. Setelah ini, setiap kali kita istirahat, kita harus memiliki seseorang yang bertugas jaga. Untungnya, rasa sakit selama 2 jam yang dikatakan senior kepada kami hanyalah kebohongan. Yuanen Yehui tiba-tiba berkata, mungkin tidak. Saya telah mempelajari sedikit tentang neurotoksin. Hal-hal ini tidak mudah hilang. Mungkin akan datang secara bertahap. Dia baru saja selesai ketika rasa sakitnya meningkat secara tiba-tiba. Seperti yang diharapkan, itu tidak mudah disingkirkan. Mereka kesakitan selama 10 menit, dan rasa sakit itu akan mereda selama 10 menit sebelum kembali lagi. Penyiksaan fisik yang diberikan proses ini kepada mereka adalah satu hal, tetapi penyiksaan yang dialami roh mereka sangat hebat. Seolah-olah Nightmare mengendalikan rasa sakit yang mereka rasakan sehingga tidak cukup untuk membuat mereka pingsan, tetapi tetap memastikan mereka mengalami penderitaan yang ekstrim. 1 jam kemudian, semua orang bersimbah peluh dan diambang pingsan. Tang Wulin juga duduk, Ye Xinglan, Yuanen Yehui dan dia masih bisa menopang tubuh mereka saat mereka duduk. Itu sudah merupakan prestasi luar biasa bagi 4 orang lainnya untuk dapat mempertahankan kesadaran mereka. Ketika tidak terlalu menyakitkan, Su Lizhi membebaskan tangannya dan membuat roti babi pemulihan bagi semua orang untuk memastikan bahwa mereka memiliki cukup stamina. Xie Xie memandang Tang Wulin. Kapten, bisakah kau membuatku pingsan? Aku tidak tahan lagi. Ini menyakitkan. Bahkan mencapai tulangku. Kejang nyeri lebih dari yang bisa saya tanggung. Yuanen Yehui memelototi Xie Xie, kamu tidak bisa pingsan. Jika Anda tidak sadar, racun saraf dapat membahayakan organ dalam Anda. Anda hanya dapat menggunakan kekuatan jiwa Anda untuk melindungi diri Anda sendiri saat Anda sadar. Anda akan baik-baik saja setelah Anda menanggungnya. Xie Xie, bertahanlah di sana. Saat dia mengatakan ini, Yuanen Yehui mengulurkan tangannya ke arah Xie Xie dan menariknya ke samping. Dengan Yuanen Yehui untuk bersandar, emosi Xie Xie agak stabil. Pada saat ini, sebuah suara terdengar memuji, tidak buruk. 1 jam telah berlalu, dan Anda belum pingsan. Tingkat ketahanan Anda cukup tangguh. Karena Anda telah menunjukkan kinerja yang luar biasa,
saya akan mengatakan bahwa Anda semua telah lulus uji coba pertama. Old Demon Nightmare muncul kembali di garis pandang semua orang. Dia memegang kendi kecil di tangannya. Dia berjalan ke arah Tang Wulin dan memberikan kendi itu padanya. Jatuh ke dalam lubang, keuntungan untuk kecerdasanmu. Saya tidak harus memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, bukan? Ini penawarnya. Oleskan langsung ke luka Anda. Tang Wulin menerima toples dengan senyum pahit. Dia berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, Elder Nightmare, Anda benar-benar telah menunjukkan kepada kami siapa bosnya segera. Old Demon Nightmare berkata dengan datar, karena kamu di sini, kami harus bertanggung jawab untukmu. Segala sesuatu yang Anda alami sekarang mungkin akan menjadi apa yang akan Anda hadapi di masa depan. Tubuh manusia memiliki karakteristik yang sangat penting, dan daya tahannya untuk pertemuan kedua akan sama berbeda dengan bumi dari langit dibandingkan dengan yang pertama kali. Hal ini terutama berlaku untuk ketahanan mental Anda. Baiklah, itu saja. Dengan itu, dia berdiri dan menghilang lagi. Soul Land 3 Chapter 820. Chapter 820 terlalu kejam. Kata-kata Old Demon Nightmare memberi Tang Wulin wawasan. Dia samar-samar memahami spesialisasi pelatihan militer ini, tetapi dia masih belum bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Tang Wulin memberikan stoples itu kepada Ye Xinglan di sampingnya. Kalian bisa menerapkan ini dulu, aku akan berjaga-jaga. Saat ini, rasa sakit yang dia rasakan sudah tidak sekuat lagi. Tang Wulin menopang dirinya. Kali ini, dia tidak berani lengah. Dia mengeluarkan tombak naga emasnya dan mengamati sekelilingnya dengan waspada. Gua besar. Old Demon Nightmare muncul dari bayang-bayang. Ada bola kristal besar dengan diameter 1 meter di dalam gua. Bayangan berkedip dan menari di dalamnya. Bukankah ini tepatnya kondisi Tang Wulin dan teman-temannya saat ini? Old Demon Blight berdiri di depan bola kristal. Dia mendecakkan lidahnya. Kejam, kamu benar-benar kejam. Bukankah kita setuju untuk menjadi lebih lembut? Bagaimana Anda bisa begitu kejam pada awalnya? Bagaimana jika mereka pingsan ketika mereka tidak bisa menerimanya? Kalau begitu kita tidak akan bersenang-senang. Old Demon Nightmare berkata dengan tajam, jangan beri aku sampah itu. Saya tahu betapa senangnya Anda. Apakah Anda pikir saya tidak mengenal Anda? Tentu saja, kami harus menyesuaikan tingkat kesulitan sesuai dengan situasi yang berbeda. Karena orang-orang kecil ini bisa memasuki lembah dengan kekuatan mereka sendiri, daya tahan tubuh mereka pasti sangat bagus. Jadi, mari terus mencari batasan mereka secara perlahan. Mereka masih sangat naif sehingga lucu. Mereka percaya apapun yang Anda katakan. Old Demon Blight mencibir. Ini hanya 1 jam, tetapi Anda harus memberitahu mereka bahwa ini 2 jam. Salep apa yang baru saja Anda berikan pada mereka? Old Demon Nightmare tersenyum juga, senyum sinis. Kamu akan segera tahu. Tang Wulin adalah orang terakhir yang mengoleskan salep ke lukanya. Setelah dia mengoleskan salep, lukanya terasa dingin dan menyegarkan. Itu sangat menenangkan sehingga tak terlukiskan. Lukanya membengkak karena sakit. Namun, setelah dia mengoleskan salep, pembengkakannya secara mengejutkan mereda dengan cepat. Efek pendinginan benar-benar membantu meringankan rasa sakit. Su Lizhi, Xie Xie, Ye Xinglan, dan Yue Zhengyu semuanya telah duduk. Ekspresi mereka lega. Pada saat ini, Ye Xinglan yang pertama kali mengoleskan salep pada lukanya bergerak-gerak sedikit. Rasanya gatal. Mungkinkah lukanya sudah sembuh? Itu terlalu cepat. Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika ekspresi Su Lizhi juga berubah menjadi aneh. Dia telah mengoleskan salep pada lukanya tepat setelahnya. Ya, ini sangat gatal. Dia menggaruk lembut di sekitar lukanya. Dia telah memastikan untuk tidak menyentuh lukanya, tapi rasa gatalnya semakin parah. Tubuhnya mulai bergerak-gerak tak terkendali. Ini sangat gatal. Warna Tang Wulin memudar. Mungkinkah ini karena salepnya? Beberapa menit kemudian, lukanya mulai terasa sangat gatal. Rasa gatal itu begitu parah sehingga membuatnya ingin mencabik-cabik dirinya sendiri. Su Lizhi tidak bisa menghentikan tangannya untuk menggaruk tubuhnya. Pakaian di tubuhnya robek dalam waktu singkat. Darah mulai mengalir dari tubuhnya dari semua goresan. Tang Wulin mengertakkan gigi. Dia menahan rasa gatal dengan tekadnya yang kuat. Dia punya pikiran dan tanaman merambat Kaisar Blue Silver dilepaskan. Tanaman merambat dengan cepat membungkus lengan dan kaki rekan-rekannya dan menarik anggota badan mereka agar tidak menggaruk diri. Kapten, biarkan aku menggaruk diriku sendiri, biarkan aku menggaruk diriku sendiri. Ini terlalu gatal, aku tidak tahan lagi. Su Lizhi berteriak.
Mereka mulai meratap. Ratapan itu berkali-kali lebih kuat daripada saat mereka kesakitan barusan. Rasa sakit itu lebih mudah untuk ditahan. Sebaliknya, tidak gatal. Rasa gatal yang hebat membuat tubuh semua orang bergerak-gerak. Tanggulin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya gemetar saat dia terus melepaskan lebih banyak tanaman merambat Blue Silver Emperor. Mereka tidak hanya melilit anggota tubuh rekan-rekannya tetapi juga menyumpal mulut mereka untuk mencegah mereka menggigit lidah mereka dari rasa gatal yang tak tertahankan. Bagaimana pelatihan militer ini? Ini hanyalah penyiksaan yang tidak manusiawi. Tidak heran mereka disebut setan. Mereka adalah iblis sejak awal. Penderitaan yang hebat membuat semua orang mengejang dengan hebat. Rasa gatal itu berlangsung selama 30 menit penuh. Ketika rasa gatal berangsur-angsur mereda, semua orang hampir terkesiap. Kondisi Sulizi dan Su Xiaoyan adalah yang terburuk. Sulizi bahkan memberi kesan bahwa dia agak kurus. Tanggulin terengah-engah. Baru sekarang dia perlahan melepaskan tanaman merambat Blue Silver Emperor-nya dan mengumpulkan semua orang di dekatnya. Sulizi dan Su Xiaoyan tampak sangat pucat saat mereka diambang kesadaran. Kondisi Xie sedikit lebih baik dari mereka saat dia bersandar pada Yuan Yehui. Yue Zhengyu pucat saat dia memeluk Su Xiaoyan. Kondisinya tidak akan seburuk ini seandainya dia tidak menghabiskan kekuatan hidupnya secara berlebihan sebelumnya. Daya tahan tubuhnya juga melemah secara alami. Tanggulin, Ye Xinglan, dan Yuan Yehui masih bisa mempertahankan kesadaran mereka. Namun, tubuh mereka masih sering mengejang dan sedikit gemetar. Tanggulin memegang tombak naga emas di tangannya. Dia terus mengisi kembali staminanya dengan menyerap sumber kehidupan di udara melalui nafasnya yang dalam. Sebagai kapten, dia harus mengatasi semua rintangan apapun yang terjadi. Dia masih harus melindungi rekan-rekannya. Dia tidak dapat menyangkal bahwa tampilan kekuatan Old Demon Nightmare telah memberi mereka pelajaran yang dipelajari dengan baik, dan itu adalah tidak pernah sepenuhnya mempercayai seseorang apapun yang terjadi. Mereka juga harus selalu waspada setiap saat. Tidak buruk, kamu melakukannya lebih baik dari yang kubayangkan. Kamu pasti lapar, makanlah. Old Demon Nightmare muncul entah dari mana. Dia membawa wadah makanan besar di tangannya dan berjalan ke arah mereka. Ia membuka wadah makanan yang memiliki 8 tingkat. Setiap tingkat diisi dengan makanan lezat yang berbeda. Bahkan ada buah-buahan. Old Demon Nightmare menempatkan makanan di depan mereka. Kemudian, dia tersenyum dan membuat isyarat mengundang. Dia berbalik dan menghilang. Saat dia melihat makanan, hati Tanggulin goyah. Dia suka makan, dan dia baru saja menghabiskan banyak energi sekarang. Ketika dia dihadapkan pada begitu banyak makanan lezat, dia memiliki keinginan yang kuat untuk membayar makanan tersebut. Namun, haruskah dia menagih? Siapa yang tahu jika makanan itu diracuni? Mereka baru saja selamat dari cobaan yang hampir merenggut nyawa mereka. Jika itu terjadi lagi, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka. Dia tidak mau makan. Terlepas dari seberapa menarik atau indahnya makanan itu, dia tidak akan menyentuhnya. Hati Tanggulin terus memberitahunya bahwa kali ini tidak akan menyiksa, bahwa makanannya bisa dimakan. Namun, jika dia mempercayai Old Demon Nightmare kali ini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang tahu apakah dia akan menguji mereka lagi? Tanggulin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, mulai sekarang, kita tidak akan menyentuh apapun yang dibawa oleh Old Demon Nightmare. Waspada saat Anda memulihkan stamina. Kalian bisa istirahat, aku akan jaga. Jika Anda lapar, makanlah sebagian dari ransum lapangan terlebih dahulu. Saat Sulizi pulih, dia bisa membuat roti untuk semua orang. Ye Xinglan mengangguk. Cahaya bintang meledak dari tangannya. Bintik-bintik cahaya bintang jatuh dan memotong makanan menjadi beberapa bagian. Tanggulin bertukar pandang dengannya. Dia mengerti bahwa ini adalah cara dia memperkuat keyakinannya. Membuang-buang makanan adalah tindakan yang memalukan. Saya dapat bersumpah atas nama baik saya sendiri bahwa tidak ada makanan yang saya berikan kepada Anda yang busuk. Daya tahan mentalmu sangat lemah, suara mencemooh Old Demon Nightmare terdengar. Tanggulin tidak tergerak. Saat kau memberi kami obat penawar saat itu, nama baikmu sudah ternoda. Mulai sekarang, kami tidak akan percaya satu kata pun yang Anda ucapkan. Karena pelatihan militer kami mengharuskan kami untuk bertahan di tempat ini selama 2 tahun, kami hanya harus melakukan yang terbaik. Anda tidak perlu merepotkan diri sendiri karena kami. Gua besar. Mereka sudah terbiasa begitu cepat, dan mereka terlihat sangat bertekad, kata Old Demon Blight dengan wajah penuh keterkejutan.
Old Demon Nightmare mengangkat bahu. Terus, ini baru permulaan. Itu hanyalah makanan pembuka. Ada banyak hidangan utama yang menunggu mereka setelah ini. Di bawah pengawasan ketat Tanggulin, stamina dan kekuatan jiwa rekan-rekannya berangsur-angsur pulih. Old Demon Nightmare tidak muncul lagi. Mereka bergiliran istirahat. Dengan bantuan tambahan dari Recovery Pork Bones Sulizi, semua orang berhasil mendapatkan kembali kondisi terbaiknya. Ini adalah keistimewaan membawa master jiwa alat tipe makanan. Mereka tidak perlu khawatir tentang makanan.